Hai Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mama Ara di channel YouTube Eki Sofiana. Seperti biasa ya Bunda, saya akan membagikan keseharian saya. Ini saya mau jemurin baju ya Bunda. Dan ini kemarin saya beli deterjen ya, tapi saya belinya online Bunda karena murah gitu Bunda. Yang biasanya saya beli 2 renceng itu 20.000, terus sama pewanginya 2 renceng 10.000 jadi 30.000, tapi ini saya beli di online shop dapatnya 3 renceng deterjen dan 3 renceng pewangi, jadi lebih murah ya Bunda. Kalau beli di warung itu berarti selisih 15.000 Bunda, jadi 45, dan ini kemarin saya beli cuma 31.000 Bunda, 31 kurang lah Bunda, 30.000. Nah jadi kita bisa menghemat ya Bunda. Sambil saya melakukan aktivitas, seperti biasa saya mau sharing sedikit ya Bunda tentang hidup sederhana, belanja dengan secukupnya ya Bunda. Belanja secukupnya adalah perilaku hidup sederhana yang dapat membantu menghemat uang dan waktu ya. Dengan belanja secukupnya kita juga bisa menekan pengeluaran kita setiap bulan ya Bunda. Nah contohnya itu saya tadi beli deterjennya lebih murah di online, jadi saya beli di online ya. Tapi jika kalau di pasar harganya sama saja, mending kita beli di pasar, nggak apa-apa Bunda. Yang penting kita bisa menekan pengeluaran kita setiap bulan ya Bunda, karena semakin tahun semakin harga bahan pokok itu kan semakin naik, dan mungkin pendapatan kita juga belum tentu naik gitu Bunda. Jadi kita harus bisa mengatur keuangan kita, jangan sampai kita sampai kebobolan, istilahnya kayak gitu ya, kebobolan dalam pengeluaran. Yang harusnya pengeluaran itu tidak boleh berlebihan, secukupnya kita sampai berlebihan dan sampai kekurangan minus gitu Bunda, jangan sampai ya Bunda. Dan ini harus kita bicarakan bersama pasangan hidup kita ya, karena yang namanya rumah tangga harus kita saling komunikasi ya Bunda, masalah ekonomi, masalah pokoknya segala sesuatu itu harus kita komunikasikan dengan pasangan hidup kita ya, agar semuanya balance gitu Bunda, tidak ada saling ketertutupan ya. Kita harus saling terbuka pengeluaran, pemasukan itu ya, agar kita itu tidak miskomunikasi dalam hidup ya. Kalau misalnya kita sudah hemat, ternyata suami tidak hemat gitu. Kebalikannya, suami hemat, kitanya tidak hemat. Jadi nanti tidak mau miskomunikasi dan menimbulkan masalah gitu dalam keluarga ya. Apalagi jika pemasukan hanya dapat dari suami saja ya, itu memang harus dibicarakan ya bersama suami. Kita kan bisa ngobrol-ngobrol gitu ya Bunda, jadi semuanya itu terbuka. Kadang ada ya rumah tangga yang masih tidak ada keterbukaan ya Bunda, jadi itu akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi yang baru, karena namanya kita berkeluarga harus saling keterbukaan ya Bunda, biar semuanya berjalan dengan lancar ya, apalagi masalah ekonomi. Karena kan kita sebagai ibu rumah tangga hanya mendapatkan uang gaji dari suami, dan kita harus terbuka juga uangnya dipakai apa saja, dan suami harus mengetahuinya ya Bunda. Nah, ada beberapa tips untuk belanja secukupnya ya Bunda. Yang pertama itu tentukan skala prioritas dan bedakan kebutuhan dan keinginan ya. Ini sering sekali saya sering bilang ya, harus kita tahu mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jika kita menuruti keinginan kita saja ya tentu saja tidak akan cukup ya Bunda. Jadi sebaiknya kita harus membedakan mana prioritas yang kita butuhkan dan mana keinginan. Sebaiknya kita alokasikan gaji kita itu secara proporsional ya Bunda. Kemudian catat arus kas ya Bunda. Kita harus punya catatan arus kas ya.
Kemudian selanjutnya pisahkan rekening tabungannya Bunda. Jadi kita punya rekening tabungan sendiri dan rekening tabungan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Jadi nanti jangan dicampur-campur. Nanti kita jadi tahu setiap bulannya tabungan kita itu tetap aman gitu ya Bunda. Dan kemudian untuk rekening yang biasa kita gunakan untuk sehari-hari itu sendiri, biar kita juga tahu keluar masuknya uang untuk apa saja. Kemudian selanjutnya tentukan target tabungan. Nah, setiap bulannya kita harus menyisihkan paling sedikit 10% dari pemasukan kita ya Bunda. Nah, kita harus targetkan itu setiap bulan, jangan sampai tidak ditargetkan ya Bunda. Tapi kalau misalnya pemasukannya itu tidak 1 bulan sekali, atau mungkin kan namanya pemasukan orang beda-beda ya Bunda, ada yang mungkin harian, ada yang mingguan, ada yang 2 minggu sekali kayak gitu ya. Nah, kita ambil saja ya 10%-nya. Misalnya kalau harian, satu harinya misalnya 100.000, 10%-nya dari 100.000 kita ambil buat ditabung kayak gitu Bunda. Sama seperti halnya yang 1 bulannya misalnya 3 juta, kita ambil 10%-nya dari 3 juta untuk ditabung. Dan itu jangan sampai kita otak-atik ya Bunda, biar tabungan kita itu semakin hari semakin bertambah. Terus kemudian terapkan gaya hidup sederhana ya Bunda. Nah, kita ini sebagai ibu rumah tangga harus bisa hidup sederhana, yang secukupnya, jangan bermewah-mewah, jangan terlalu mengikuti tren ya Bunda. Jangan ya, karena yang nanti adanya kita nanti pusing sendiri loh Bunda. Nah, ini saya tadi bikin jamu ya Bunda, jamu kunir, empu kunir gitu ya. Mbak Ara katanya minta dibikinin jamu. Kemarin sempat beli beberapa kali sih, cuma karena saya pikir bikin itu lebih ekonomis ya daripada beli sekali minum, ya sudah saya bikin. Ini bisa tahan untuk 3 hari ya Bunda. Jadi saya bikin sendiri, apalagi saya kan punya asam lambung ya, baik banget buat pencernaan ya Bunda. Ini tanpa asam Bunda. Terus yang berikutnya yaitu kurangi makan di luar Bunda. Sebaiknya jangan sering-sering makan di luar ya Bunda. Kita bisa masak ya, masak sendiri. Sesekali boleh makan di luar, tapi jangan sering-sering karena itu akan menimbulkan keborosan ya. Nanti yang ada kita malah pengeluarannya tambah membengkak kalau kita makan di luar. Kemudian yang berikutnya gunakan uang tunai ya Bunda. Nah, seringkali kadang kita itu sering membeli dengan sistem transfer ya Bunda. Nah, itu kadang kita nggak terasa ya Bunda, tiba-tiba uang kita kok sudah habis saja, karena kita itu sering misalnya kita scroll tiba-tiba pembayarannya gampang ya, tinggal transfer aja kayak gitu. Beda dengan kita beli cash ya, kita harus ke tokonya dulu lalu kita bayar secara tunai gitu ya. Nah, memang memudahkan kita ya sistem bayar transfer, tapi itu bisa menjadi bumerang kita karena kita tidak mengatur ekonomi kita ya Bunda. Selalu tiba-tiba kita itu dengan gampangnya, mudahnya check out gitu Bunda. Nah, sistem pembayaran kayak gitu malahan membuat kita ini jadi boros. Jadi sebaiknya gunakan uang tunai saja ya Bunda. Dan belanja secara online itu boleh, asal itu memang benar-benar membuat kita itu jadi lebih hemat ya. Contohnya saya tadi beli deterjen yang sasetan itu jauh lebih murah, jadi saya beli di online shop gitu. Kemudian yang terakhir, simpan struktur belanja dan catat pengeluaran sederhana ya Bunda. Ini sangat perlu sekali ya Bunda, karena kalau tidak dicatat pasti pengeluaran akan membengkak. Nah, itu beberapa ya Bunda tips supaya kita belanja secukupnya ya, biar pengeluaran kita itu tidak membengkak ya.
Terima kasih ya Bunda sudah menonton channel YouTube saya. Semoga menginspirasi. Tetap dukung channel YouTube saya dengan cara tonton, like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.